Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abidin di channel Putra Ilalang. Ya, sebelum kita masuk ke video sebelumnya, kami dari Putra Ilalang mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Legend of Ambyar, legenda untuk sobat-sobat Ambyar, yaitu Didi Kempot. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan karya-karyanya terus menjadi legenda di Nusantara bahkan di dunia. Ya, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup penting. Topik ini berkaitan dengan framing media. Bagaimana media membangun perspektif kepada masyarakat dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Nah, pada video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana perspektif media alternatif untuk kita lebih bisa mendapatkan pencerdasan ataupun mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat ketika kita mengkritisi media mainstream hari ini kurang memberikan edukasi kepada kita. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan framing media massa sendiri? Bagaimana prosesnya? Teorinya seperti apa? Maka mari kita simak video berikut ini. Dalam konteks komunikasi massa, framing dipandang ke dalam dua hal. Yang pertama, framing dipandang sebagai sebuah teori. Yang kedua, framing dipandang sebagai sebuah proses. Nah, hal ini ditegaskan dalam Dictionary Communication of Mass atau Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Nah, pada pengertian ini kita menemukan 3 poin penting yang menjadi bahan diskursus kita. Bagaimana hari ini kalau kita mengamati media mainstream itu selalu menjadi satu bentuk pertanyaan besar di benak kita. Ketika misalkan ada isu-isu penting yang seharusnya itu lebih banyak dibicarakan di media. Namun kesannya media menutupi isu itu dan akhirnya kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Nah, itu merupakan salah satu tujuan yang dibangun melalui framing media massa, di mana membiaskan pesan. Nah, itu yang sering dilakukan oleh media mainstream sendiri, kawan-kawan. Maka untuk membangun sebuah bias pesan tadi, media arus utama ataupun media mainstream sering memainkan bagaimana isu-isu yang memang lebih bisa viral, namun itu bukanlah isu utama. Nah, lalu juga di sini bagaimana framing media ini membangun sebuah perspektif. Jadi media hari ini bukan lagi hanya sebagai bentuk hiburan semata begitu, tapi apapun yang memang menjadi daya tarik di media ataupun apapun yang memang disiarkan di media, entah dalam konteks kebudayaan, politik dan lain-lain, itu akhirnya menjadi sebuah perspektif. Nah, ketika sudah menjadi sebuah perspektif ataupun cara pandang masyarakat, maka di sini kita mesti cerdas memandang mana yang memang penting, mana yang memang tidak, mana yang memang mengalihkan perhatian, mana yang memang tidak, gitu. Karena memang dalam konteks framing media, media merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian paket pesan itu sendiri. Jadi kita mesti lebih lebih terang memandang bahwa apakah memang perspektif yang kita ambil di media ini baik atau tidak, atau sesuai atau tidak. Jadi kita yang memang harus mampu memfilter itu. Begitupun sudut pandang sendiri. Nah, teori framing itu selalu dikaitkan dengan teori agenda setting. Mengapa demikian? Karena
teori agenda setting itu selalu bicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian halayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang diinginkan atau diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah efek media dan juga bagaimana pengalihan sebuah isu kepada halayak. Nah, ketika kita melihat isu-isu yang berkembang di media, maka kita perlu telaah apakah memang isu ini adalah isu utama atau ini adalah isu yang dibiaskan sengaja untuk mengaburkan isu yang sebenarnya begitu. Maka dalam bermedia, kalau kita berkaca pada teori framing dan teori agenda setting ini, kita diwajibkan untuk lebih melek media dan lebih cerdas bagaimana memfilter apa yang ingin kita konsumsi, apa yang memang tidak kita konsumsi. Nah, yang menjadi dasar dari teori framing sendiri ini ada dua hal yang tadi itu. Dalam konteks sebuah teori, media memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya ke dalam sebuah bidang makna. Nah, di sini ada konteks di mana dikatakan memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu. Nah, ketika kita mungkin hari ini ketika kita melihat berita dimanapun karena dalam kondisi corona, media akan terus menggembleng bagaimana kita bicara pada mengetahui bahwa kita sedang dalam kondisi pandemi dan lain-lain. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ketika bagaimana proses pesannya itu, apakah itu memang hal yang memang bisa kita ambil atau tidak begitu, itu yang bermanfaat atau tidak begitu. Karena memang pemusatan perhatian ini merupakan salah satu hal atau tujuan yang ingin dilakukan oleh media agar perspektifnya sesuai dengan pesan yang disampaikan. Apalagi dalam konteks politik misalkan. Dalam konteks politik ketika hari ini media menjadi salah satu peran dalam membangun perspektif sendiri, kita tahu bahwa konglomerasi media sudah menjadi satu bagian daripada media kita gitu. Bagaimana media mainstream itu sudah hanya dimiliki beberapa orang saja, sudah perlu dipertanyakan bahkan bagaimana keberimbangannya begitu. Nah, framing yang dibuat oleh media mainstream kadangkala merupakan framing yang berbau kepentingan gitu, entah kepentingan politik ataupun kepentingan yang lain gitu. Nah, kalau dalam konteks sebuah proses ini mengambil pada 4 unsur komunikasi. Yang pertama adalah pengirim, penerima, pesan, dan budaya. Jadi untuk membangun sebuah framing, kita pertama kali media akan bagaimana membuat sebuah pesan yang kemudian mereka sampaikan dan mereka punya tujuan kepada segmentasi mana pesan itu akan disampaikan, karena memang nantinya pesan yang disampaikan itu akan membentuk satu cara pandang, satu kebudayaan baru. Oke, mungkin itu saja. Nanti untuk memang mungkin video lanjutannya kita akan lebih membahas lagi bagaimana sejarah daripada framing sendiri dan kita sebaiknya seperti apa dalam konteks bermedia. Karena dengan teori framing kita bisa membuka mata bahwa apa yang kita terima hari ini itu sudah disesuaikan oleh para pemilik media sesuai dengan kebutuhannya begitu. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video yang lain di channel ini. Masih banyak sekali pembahasan edukasi di channel Putra Ilalang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.